Kita hanya bisa tolong orang kalau kita tolong apa yang dibutuhkan. Jangan demi tolong, saya tolong padahal itulah yang terakhir yang kita perlu lakukan karena kebutuhannya tidak ditolong. Dan itu berdasarkan perasaan self-pity dan takut dan sebagainya. Jadi nanti dia bilang saya nggak peduli. Nanti dia bilang saya nggak mau tolong. Nah, orang bisa memanipulasi saya punya perasaan yang lemah ini sehingga saya terjebak untuk menolong, padahal saya nggak tolong karena bukan itu persoalan yang terbesarnya. Ke Kisah 16 ayat 33:1. What must I do to be safe? Apa yang saya perlu lakukan untuk saya bisa diselamatkan? Pertanyaan mantap nggak itu, guys? Wih, mantap. Mantap. Tuhan Yesus bilang apa? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Percayalah akan Yohanes 3 ayat 16. Dan kamu akan diselamatkan. Jadi kalau saya nggak mau percaya, kalau orang itu nggak mau percaya, padahal dia baru tanya, apa yang saya harus lakukan? Kalau saya jawab, kamu harus percaya. Bisa nggak saya tolong demi nama label tolong, kalau bukan pertolongan itu dalam bentuk tolong dia percaya? Saya sedang tolong nggak? Enggak. Dan enggak itu bisa disebabkan karena saya takut tergolong dalam orang yang nggak peduli. Dan orang yang bijaksana akan menggunakan kelemahan Anda dan memanipulasi kelemahan Anda untuk memenuhi kebutuhannya, walaupun bukan itu kebutuhan keselamatannya. Saya kasih contoh. Apa yang saya harus lakukan untuk hidup sehat? Bagus pertanyaannya? Bagus. Kalau saya jawab, buat semua dengan tekun 88-nya hukum kesehatan. Bagus jawabannya? Bagus. Kalau saya mau tolong, saya tolong orang itu menerapkan 88-nya. Nah, kalau saya tolong dan saya nggak tekankan 8 kesehatannya, saya tolong dalam hal yang lain, karena prinsipnya ialah kamu harus tahu dulu penyebabnya. Artinya semua ini penyebabnya ini. Pertolongan pertama, kamu tahu nggak penyebabnya ini? Dan kalau tahu penyebabnya ini, lihat benar nggak yang dibilang penyebabnya. Dan kalau penyebabnya dialihkan, sehingga solusinya bukan 8, kamu nggak mau ditolong dia. Kenapa kamu mau tolong orang yang nggak mau ditolong? Artinya jangan hanya tolong untuk memenuhi kata tolong. Tolong artinya bikin yang dibutuhkan untuk menolong. Dan bikin itu 8 hukum kesehatan. Udara segar ada? Enggak. Harus bikin itu. Air bersih ada? Enggak. Harus bikin itu. Temperance? Enggak. Harus bikin itu. 8-8-nya. Dan nomor 1, trust in divine power. Nggak usah takut. Jangan takut akan masa depan. Dan kalau masih takut-takut masa depan, artinya kamu nggak percaya Tuhan. Bagaimana kamu bisa ditolong kalau kamu nggak trust in divine power? Bagaimana kalau air dan semua itu kamu nggak terapkan? Bagaimana Tuhan mau tolong kamu? Saya nggak bisa tolong kamu. Karena yang saya mau gunakan sebagai bisa menolong kamu, kamu tolak. Sehingga saya nggak bisa tolong kamu. Saya hanya akan tolong dengan catatan kamu mau ditolong dengan metode surga. Dan jangan takut kalau dituduh nggak peduli dan disebarluaskan nggak peduli. Yang penting Tuhan peduli.